Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan presentasi kami tentang hakikat manusia dan pengembangannya dengan mata kuliah wawasan kependidikan. Namun sebelum itu, kami akan perkenalan diri anggota kelompok 6, yaitu yang pertama, Sheila Andrea Thomas dengan NIM belakang 1015, yang kedua, Davina Sansarinda Renata Sitorus dengan NIM belakang 1018, dan yang terakhir saya sendiri, Maisel Ria Panggalo dengan NIM belakang 1021. Sebelum ke materi, saya akan membacakan peta konsep pada materi yang kami bawakan ini, yaitu sifat hakikat manusia, yang kedua dimensi-dimensi hakikat manusia serta potensi, keunikan, dan dinamikanya, yang ketiga pengembangan dimensi hakikat manusia, dan yang terakhir sosok manusia Indonesia seutuhnya. Materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Kesempatan yang telah diberikan, materi pertama yang akan dibahas yaitu mengenai sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia dapat dikatakan sebagai suatu ciri karakteristik yang dapat membedakan manusia dan hewan, karena pada umumnya manusia memiliki beberapa kemiripan secara biologis dengan hewan. Terdapat beberapa wujud sifat hakikat manusia, sebagai berikut. Hakikat manusia yang pertama yaitu kemampuan menyadari diri. Kemampuan menyadari diri adalah kemampuan manusia dalam mengeksplor potensi yang dimiliki dan melakukan pengembangan agar potensi yang dimiliki menuju kesempurnaan. Agar kelak potensi yang dimiliki dapat dianggap sebagai kekuatan. Tidak hanya itu, kemampuan menyadari diri adalah kemampuan manusia yang dapat membedakan dirinya dengan individu ataupun manusia di lingkungan yang lainnya, di mana ia dapat merasakan mana yang dapat menjadi lingkungannya dan mana yang bukan lingkungannya. Yang kedua yaitu kemampuan bereksistensi. Kemampuan bereksistensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh manusia yang bersifat aktif dan manusia dapat berperan menjadi manajer dari suatu lingkungan. Selanjutnya, manusia memiliki kemampuan pemilikan kata hati. Kemampuan pemilikan kata hati adalah kemampuan manusia dalam memutuskan keputusan atas suatu yang baik dan suatu yang buruk, dan dapat mengerti konsekuensi dan perbuatan dari apa yang dilakukan. Pemilikan kata hati sering juga dikatakan sebagai hati nurani atau suara hati. Manusia yang tidak memiliki hati nurani dapat terjebak dalam perbuatannya atau keputusan yang dibuat. Kemampuan ini dapat ditingkatkan dengan cara melatih kecerdasan dan kepekaan. Selanjutnya yaitu ada moral atau etika. Moral adalah perbuatan manusia yang bersangkutan dengan kata hati manusia. Meski begitu, moral dan kata hati manusia sering memiliki jarak yang bertolak belakang, yang akhirnya menciptakan moral yang tidak baik. Oleh karena itu, pendekatan moral dan kata hati sangat diperlukan untuk membangun moral yang baik. Moral dapat dikatakan sebagai etika. Oleh karena itu, manusia harus membangun etika yang baik dalam hidupnya. Kemampuan berikutnya yaitu kemampuan bertanggung jawab. Bertanggung jawab berarti berani untuk berbuat sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Bertanggung jawab berkaitan erat dengan moral karena manusia yang bermoral akan menjadikan manusia dengan rasa tanggung jawab yang penuh. Selanjutnya ada rasa kebebasan. Rasa kebebasan di mana manusia merasa tidak terikat oleh sesuatu hal, namun tetap berjalan sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Bebas dan sesuai tuntutan memang dua hal yang sangat bertentangan, namun saling berkaitan, karena bebas yang harus dimiliki seorang manusia tidak boleh semena-mena. Wujud sifat hakikat manusia yang berikutnya adalah kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Kewajiban dan hak adalah sesuatu hal yang manusia miliki yang saling berkesinambungan. Ketika suatu manusia menuntut hak, mereka di sisi lain ada manusia yang wajib memenuhi kewajibannya. Manusia diharuskan memenuhi kewajibannya untuk menuntut haknya.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membawakan materi kedua tentang dimensi-dimensi hakikat manusia, serta potensi, keunikan, dan dinamikanya. Ada 4 macam dimensi, yaitu dimensi keindividualan, yang kedua yaitu dimensi kesosialan, yang ketiga yaitu dimensi kesusilaan, dan yang terakhir yaitu dimensi keberagamaan. Dimensi yang pertama yaitu dimensi keindividualan. Seperti yang tertera pada slide, yaitu individu sebagai pribadi atau kepribadian yang memiliki keinginan, perasaan, cita-cita, kecenderungan, hasrat, dan ketekunan orang-orang yang berbeda. Seperti yang dikatakan juga oleh Listen, bahwa individu sebagai orang atau seseorang yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagikan. Yang kedua yaitu dimensi kesosialan, yaitu setiap orang dapat berkomunikasi satu sama lain dan ada unsur memberi dan menerima di kehidupan. Yaitu maksudnya seperti memiliki kemampuan untuk belajar dari orang lain, mengidentifikasi kualitas yang dikagumi dari orang lain. Yang ketiga yaitu dimensi kesusilaan. Seperti yang terlihat pada slide, susila berasal dari kata su dan sila, yang berarti kesusilaan yang lebih tinggi. Yang dimaksud yaitu manusia memiliki kemampuan untuk membuat keputusan etis dan melaksanakannya dengan cara yang memenuhi syarat sebagai makhluk moral. Dimensi yang akhir yaitu dimensi keberagamaan. Seperti yang terlihat pada slide, hakikatnya manusia adalah makhluk religius dan agama dapat dikatakan sebagai penopang vertikal manusia. Karena manusia adalah makhluk yang lemah, jadi agama merupakan kebutuhan manusia. Mereka membutuhkan tempat untuk menghidupi dirinya sendiri. Sekian yang dapat saya jelaskan, materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Katanya di sini saya akan menjelaskan materi pengembangan dimensi hakikat manusia, yaitu pengembangannya utuh. Pengembangannya utuh memiliki dua aspek, yaitu aspek jasmani dan rohani. Aspek jasmani sendiri yaitu fisik, dan aspek rohani yaitu pandai, berwawasan luas, dinamis, kreatif, dan juga mempunyai pendirian teguh dan juga mempunyai rasa yang tegang. Dan mereka juga memiliki dimensi keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagamaan. Dimensi-dimensi ini dikatakan utuh jika mereka mendapatkan layanan dengan baik dan tidak terjadi pengabaian terhadap salah satunya. Dan berikutnya, pengembangan dominan kognitif, efektif, dan psikomotorik. Pengembangan ini dikatakan utuh jika ketiga-tiganya mendapatkan layanan yang seimbang juga. Kesimpulannya bahwa pengembangan dimensi hakikat manusia yang utuh dan berkembang secara dengan laras. Perkembangan yang dimaksud adalah bersifat horizontal, yaitu menciptakan keseimbangan, dan yang bersifat vertikal adalah menciptakan ketinggian martabat manusia. Dengan demikian, totalitas bentuk manusia dianggap dengan utuh. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang pengembangan yang tidak utuh, yaitu terbentuknya kepribadian yang pincang dan tidak mantap, dan juga terabaikannya dimensi hakikat manusia. Demikian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yaitu sosok manusia Indonesia seutuhnya. Menurut GBHN, tahun 1993, ditetapkan tujuan pendidikan nasional yang lebih rinci. Dijelaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan. Lalu, menurut Tirta Raharja dan Sulo, tahun 2006, pengertian sosok manusia Indonesia seutuhnya ini adalah perpaduan antara aspek jasmani dan rohani, antara dimensi keindividualan, kesosialan, kesusilaan, keberagamaan, antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sosok manusia Indonesia seutuhnya, yaitu membutuhkan keutuhan potensi subjek manusia sebagai subjek yang berkembang,
dan juga membutuhkan keutuhan wawasan atau orientasi manusia sebagai subjek yang sadar nilai, menghayati, dan yakin akan cita-cita tujuan hidupnya. Sekian materi yang kami presentasikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan salam penutup Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Salam kebajikan dan salam harmoni.